بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Kemudian selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. So bulan puasa kamu tak misi dia. Mudah-mudahan yang akan sampaikan malam hari ko tak mau ulang yang sebelumnya. Apa lupa telah sampaikan ta'alun ke wallahu alam. Yang akan bahas firman Allah dalam Al-Quran surat yang ke-91. Ya, surat yang ke-91 atau dalam Al-Quran itu namanya surat Asy-Syamsi. Alah soro? Alah soro, alah ya. Atau tak nyimak ada kata menyampaikan. Tapi yang punya lego, jadinya kalau alun sobo jo apa? Kalau ala sobo jo alun. Ulang lihat kan. Surat yang ke-91 ini surat yang terdiri dari 15 ayat dan termasuk surat yang terbanyak dalam Al-Quran itu menggunakan huruf sumpah. Jadi Allah bersumpah dalam surat ini lebih kurang 11 kali dengan menggunakan huruf qasam. Wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha dan seterusnya sampai ayat yang ke-15. Hafal sedoanya? Insyaallah hafal ya. Apa ayat baca oleh imam tadi salat maghrib? Ha aja pun iso do sampai habisnya kan, nah suruh ikut itu. Oh ya. Sampai terakhir. Wasyamsi wa duhaha sampai terakhir. Apa ujungnya? Wala yakhafu uqbaha. Kaji awak kini mungkin mukadimahnya agak panjang. Ayat 1 sampai ayat 6 itu mukadimah. Alun menyentuh kepada kita sebagai manusia. Yang bagian awak itu adanya di ayat yang ke-7. Ayat 1 sampai 6 itu Allah menyebutkan benda-benda yang Allah ciptakan yang sangat mengagumkan. Ya, membuat kita mengesahkan Allah, membuat kita semakin membesarkan kekuasaan Allah dengan ciptaan-ciptaannya yang luar biasa. Ayat yang pertama, Allah menyebut matahari. Itu ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, pasangan dari matahari itu ada bulan. Allah juga sebut bulan dalam ayat yang kedua.
Kemudian ada lagi siang, pasangannya malam. Ada lagi langit, pasangannya bumi. Ya, ada beberapa bentuk ciptaan Allah yang Allah sebutkan di awal surat ini. Demi matahari wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu pagi. Tadi nampaknya lah ya, nampak tiap hari Pak. Kadang-kadang awak kalau nampak tiap hari kau dah agak biasa je lah. Ya, biasa adanya, tiap hari lah nampak. Allah sebut sinar matahari, yang jarak matahari itu dari bumi ini lebih kurang 4.900. Ya. 490.000, maaf, 490.000 kilometer. Kalau sampai atui 90.000 kilometer tu, dibayangkan awak kate tu Pak, setinggi apa tu? Itu nyanyi orang yang pakar fisika. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mamak jangan pikir menoleh, iyo gak sampai atui 90.000 tu. Bapu je lah jarak tu nak urusan awak tu Pak. Nanjoleh, sejauh apapun jarak matahari jen awak kini, boleh tolak dia mamak potong togak 2 jam ke depan ni tu. Tak. Alhamdulillah dalam pokar ke bawa kau doa awak menyabut tak angin le Pak. Kalau potong dalam 2 minggu sebelum itu, luar biasa angin. Matahari sejauh itu je dari awaknya. Tapi panasnya luar biasa. Dan awak butuh sinar matahari itu. Sehingga Allah sebut demi matahari dan sinarnya. Memang sinar matahari itu perlu awak. Apalagi yang gratis-gratis jadi itu. Ini ya Pak. Bapak je lah pakai gratis. Tapi kalau ikut jangan cuba-cuba lah. Dan nyalo malam. Ya jangan cuba-cuba lah sampai gratis lah. Betong tu Pak. Bapak tak pakai dalam bulan kau. Sampai gratis lah. Walaupun kadang-kadang ketika mama anak ambil kain, mati aja ya. Waktu nak memasak nasi, medina kompor, rice cooker, mati aja ya. Tapi tetap bayar tepat waktu. Tak boleh lewat tanggal 20 orang. Allah sebut sinarnya itu karena manusia butuh. Dan jangan lupa matahari ko ada masuk jadi kawan dan ada masuk awak tak sanggup. Ya, membuat kita resah. Saking kagumnya manusia dengan ciptaan Allah. Dengan matahari ini hampir-hampir saja Ibrahim menyembah. Ya, Ibrahim hampir saja menyembah matahari. Dan bahkan memang ada agama yang menyembah matahari. Dia kan kagumnya. Tapi di ayat yang kedua, wal qamari iza talaha, demi bulan dan yang mengiringinya. Ayat berikutnya, wan nahari iza jallaha, wal laili iza yaghshaha, demi siang yang melenyapkannya. Jadi bulan siang lenyap, matahari malam lenyap. Untunglah dari pergantian jenis itu. Sehingga Ibrahim tak jadi menyembah matahari, Ibrahim tak jadi menyembah bulan. Tapi ada agama yang menyembah matahari. Saking kagumnya kita dengan matahari. Dan adalah peluang awak untuk beribadah dengan matahari. Kapan masanya? Ketika matahari itu gerhana. Ya Pak, ketika matahari itu gerhana, ada sunnahnya dalam Islam. Kita dianjurkan salat sunat kusuf namanya. Ya, salat sunat gerhana matahari. Ada masuk perputarannya. Itu dikaji di orang fisika. Kenapa sebabnya terjadi gerhana matahari? Apa sebabnya terjadi gerhana bulan? Tapi semuanya itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala karena semua benda itu patuh kepada Allah. Ya Pak, awak aja tak tahu tentunya Pak, seperti apa bahasa benda-benda yang diciptakan Allah ini.
Semuanya itu patuh. Maka hati-hati ya Pak. Makhluk-makhluk ciptaan Allah, bukannya manusia, semuanya itu bisa marah. Kenapa? Karena mereka patuh kepada Allah. Gunung bisa bongi, Mak. Lawi bisa aja bongi. Awak tidak ngertinya. Dan bongi itu tidak lawi itu, tapi Allah perintahkan. Nah, yuk kalian katanya Tuhan. Nah, yuk. Lawi itu. Bisa manusia ngerengkang. Tak pernah disangka-sangka. Ibu aja. Melatui kalian itu kata ke gunung. Melatui. Itu teorinya Bu ya. Aduh. Kenapa gunung sampai meletus? Karena lahar dalam itu sudah begitu. Harus dikeluarkan. Itu teori menurut ilmu manusia. Tapi kadang-kadang ilmu manusia kok kita akui ya. Kita akui ilmu manusia itu. Tapi manusia tidak boleh sombong. Karena di atas ilmu manusia itu masih ada lagi ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa ditandingi. Banyak gunung-gunung yang diprediksi BMKG tidak akan meletus. Tak aktif lainnya. Malahan Merapi diprediksi dengan tidak aktif. Ya kan? Sinabung pun dulu diprediksi tidak aktif. Tapi sekali melatui, antok jual Pak. Jadi Bapong, ini teori manusia itu terbatas. Ya, bukan kita tidak mengakui. Ilmu manusia itu kita akui. Ya, tapi teori kekuasaan Allah berada di atas ilmu manusia. Bulan juga ada peluang beribadah. Kapan? Ketika bulan itu gerhana. Ketika bulan gerhana, kita disunatkan salat sunat khusuf namanya. Ya, sunahnya seperti itu. Jadi ada peluang kita untuk beribadah dengan beda-beda ciptaan Allah itu yang sangat luar biasa. Kemudian pada ayat yang ketiga, demi siang. Jadi siang malam itu berganti. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Pergantian siang dan malam. Maka awak di Indonesia alhamdulillah Pak, karena negaranya sangat makmur. Dilewati oleh garis khatulistiwa sehingga siang dengan malam itu sama. Sama-sama dua boleh jam. Ya kan? 12 jam siang, 12 jam malam. Jadi ketika bulan Ramadan kita tuh adil untuk berpuasa dan berbukanya. Tapi ada negara dek tompeknya ndak cendawa. Lama siang pada malam. Kadang 5 jamnya malamnya. Siang apa lebih? Tiba bulan Ramadan hukumnya sama. Ya Pak, Ramadan sama hukumnya Pak. Kapan mulainya? Terbit fajar. Kapan berbukanya? Terbenam matahari. Kalau lambat terbenam matahari situ, lama dia puasa. Kok awak topik lah adil kan? 12 jam malam, 12 jam siang. Jadi Allah sebut pada ayat ketiga dan keempat, siang malam itu pasangan yang silih berganti. Tapi sebetulnya walaupun itu sudah biasa kita jumpai, Allah ingin kita jadikan itu sebagai ayat-ayat Allah yang menambah keimanan. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian langit, was-samaa'i wa ma banaha. Demi langit dan penciptaannya. Seperti apa penciptaan langit itu? Bi ghairi amadin. Tanpa tiang. Iya dunya. Oh nama mak basuh tiang. Tiang langit ke? Bapak dek jalanmu ya lah sampai ke Eropa ke mana-mana tak basuh tiang. Padahal betapa luasnya langit itu wallahu a'lam bishawab. Sampai hari ini kita tak pernah menengok seperti apa langit itu. Walaupun ada lagu anak TK bintang kecil di langit yang memang lebih itu langit itu. Apa? Kalau pakai pesawat mana ke bawah? Lebih ujung. Itu bawah tuh langit itu. Begitulah kuasa Allah. Tapi dalam hadis Nabi, langit itu jernih. Ya, seperti kaca dan jarak antara langit satu dengan langit kedua itu sama jaraknya dari bumi ke langit pertama. Sab'a samawatin tibaqa. 7 lapis. Ya, 7 lapis jaraknya.
jarak satu ke kedua begitu jauh. Maka seperti apakah ciptaan Allah itu? Ya, Masya Allah. Jadi awak tidak akan pernah bisa menemukan menemukan langsung menengok ciptaan Allah itu, tapi kita meyakini. Ya, begitulah kuasanya Allah. Tidak bersut yang selawe kok. Ibu apa-apa ambil sudung di kabun 2x2-nya. Kaput yang 2x2 kadang sudungnya ompek tiang apa? Yang coba-coba tak betiang lah. Kalau sampai mama nampak sesudung tak betiang lah. Aduh jatuh. Lihat tolak utah dua itu. Lepas kira takut. Ya sudungnya yang tak lihat tuh. Tak lihat tiang ada. Tahu tahu awang di situ kan. Takut lah Pak. 2x2 kadangnya Pak. Dan awak buat itu. Tak bisa tak betiang. Merengkang juga tu kan. Tak bisa. Tapi Allah ciptakan langit seluas ini. Bighairi amadin. Tanpa tiang. Alhamdulillah sampai hari ko ndak le dongau dak awak masyarakat Sopang ko dah impo balo dek langit. Jatuh. Dak tiang dah. Coba aman sampai gini. Begitu Allah Maha Kuasa. Kemudian wal ardi wa ma tohaha. Demi bumi dan penghamparannya. Terhampar itu seperti apa? Cendol api itu yang terhampar. Dalam Al-Baqarah kata Allah, Allazi ja'ala lakumul arda firash. Allah jadikanlah bumi itu sebagai tikar. Kalau tikar berarti terhampar. Abong, ya anakmu ya, anakmu belajar fisika nyanyi bumi kok bule, bukan terhampar. Kadang awak dan tak sampai pengolahannya Pak. Buleknya itu bulek dalam skala besar. Bukan bulek segodang bola kaki. Kalau bulek seorang bola kaki itu tuh menggendeng-gendeng melawak dia kalau bulek bumi kan bisa jalan. Tapi buleknya itu dalam skala besar. Sehingga awak di Sopang kan tak nampak, tak bayar bulek bumi itu. Begitu besarnya dan kita berada di titik kecil dalam bumi itu. Nah, maka awak tak akan merasakan. Kalau bulek itu payah awak dia kenapa caranya. Jadi tidak ada yang berbenturan. Teori itu betul. Al-Quran mengatakan juga betul. Ya, Al-Quran tidak menyebut bumi secara utuh. Tapi di hamparan itu artinya memang manusia yang tinggal di bumi itu merasa dia di hamparan yang begitu luas. Sama ternyata. Kalau ciptakan langit 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Maka 6 ayat dari surah ke-91 ini, Allah sebut 6 bentuk ciptaannya yang luar biasa itu, pada intinya kan menyuruh awak berpikir sebenarnya Pak. Ya, menyuruh kita berpikir dan semakin meningkatkan zikir kita terhadap kekuasaan Allah. Sebab pada ayat yang ke-7 itu mulai masuk oleh membahas kita. Ya, baru dibahas manusia itu. Kalau tadi mukadimahnya ciptaan Allah yang Allah sebut sebetulnya masih banyak ciptaan Allah itu. Ya, bukan hanya 6 saja. Tapi yang 6 ini sudah menggambarkan. Disebut langit, sebab di langit itu masih banyak lagi. Ada lagi galaksi dan segala macam, planet-planet, bintang-bintang, itu benda langit. Disebut bumi, di bumi itu tidak seketik banyak, Pak. Jadi kalau sudah disebut langit dan bumi, berarti wama fiha, dan apa yang ada di langit dan bumi itu. Pada ayat ke-7, apa kata Allah? Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa, demi diri, dan penciptaan, penyempurnaan ciptaan diri. Siapa maksudnya? Kita manusia. Ya. Contoh apa bon? Penciptaan awak kah? Ya, Nabi Adam itu kan dari tanah. Itu betul. Nabi Adam tidak ada ayah, tidak ada ama. Maka dia diciptakan dari tanah. Tapi tiba dia awak anak cucu Adam kah? Dari tanah aja lah. Minas sulbi wal taraib. Kemudian pada surah Al-Mu'minun, panjang sekali ayat dalam surah Al-Mu'minun itu. Proses penciptaan manusia. Yang membuat kita sangat kagum. Jadi apa sering disampaikan dalam tausiah, ayat USG itu sudah ada dalam Al-Quran.
Jauh sebelumnya Al-Quran sudah ada ilmunya tentang USG itu. Tapi tiba dia awak kini kan pakai dokter spesialis. Lah apa umur kandungan kau sekian bulan. Kalau apa sekian bulan. Lah cuma itu bantu. Ini dokter. Aiko lah sekian bulan cuma itu bantu. Dokter pakai teknologi. Tapi Al-Quran sudah menyebutkan itu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Saripati tanah min tin. Summa ja'alnahu nutfah. Dengan summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami simpan, kata Allah, ya, kami simpan setetes air yang hina itu fi qararim makin. Di tempat yang sangat kokoh yang disebut dengan rahim. Maka sampai ikon tidak ada ilmuwan setinggi apapun, ya, secanggih apapun teknologinya yang bisa membuat rahim palsu. Ada gini? Ada dong. Ada ya. Dan itu adalah sebuah kebanggaan seorang perempuan karena tidak ada yang akan bisa meniru. Tapi kalau yang lain-lain lah banyak bisa ada manusia kok, Mak. Hidung palsu, telinga palsu, tangan palsu, kaki palsu. Bisa, tidak masalah. Apalagi gigi palsu. Itu tio, gigi palsu dia palsu kurus banyak. Takkan bayar bono deh, Pak. Tapi kalau rahim itu tidak ada yang bisa. Kalau pikiran awak, Pak, mohon maaf, janin itu ada ini situ awak sodos itu tersimpan, tapi bisa dia diproses. Jadi luar biasa. Ya, luar biasa penciptaan manusia itu dari nutfah menjadi mudghah, dari mudghah menjadi alaqah, alaqah menjadi izaman, izaman menjadi lahman, ya. Lahman kemudian Allah bungkus lagi dengan daging-daging, tulang belulang itu Allah bungkus lagi dengan daging. Maka prosesnya itu ketika sampai janin usianya 6 bulan, apa kata Allah? Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ingin menciptakan dalam bentuk yang baru, bentuk yang lain. Maka janin yang sudah berusia 6 bulan, itu sudah mulai berbentuk manusia. Tapi kalau sebelum itu, berbentuk gumpalan darah, segumpal daging, tulang belulang, kemudian tulang belulang dibungkus lagi dengan daging, baru mulai berbentuk manusia. Jadi kata dokter spesialis, itulah yang ilmu SG-nya, maka disampaikan kepada suami istri, ya, yang mungkin ingin diperiksa, anak kosok lahirnya laki-laki, atau anak kosok lahirnya perempuan. Tapi Al-Quran tidak ada menyebut sampai ke situ. Al-Quran hanya menyebut proses-prosesnya itu. Soal laki-laki dan perempuan itu adalah ketentuan Allah. Kadang-kadang banyak dan batu yang sobat dokter tuh. Tapi ada juga yang salah. Makanya bagusnya dokter yang berakidah. Apa arti dokter berakidah? Walaupun ilmunya tinggi, teknologinya canggih, ya, tapi banyak dokter-dokter spesialis yang akidahnya bagus. Kalau dokter berakidah, mungkin kalimatnya itu beda. Ya kan? Kalimatnya berdasarkan ilmu kami, berdasarkan ilmu saya, pemeriksaan ini, insya Allah bayi ini besok lahir laki-laki. Atau insya Allah bayi ini besok lahir perempuan. Ada pun abasun namun itu enggak? Ada ya? Ada juga kan? Tapi kalau nandak berakidah kok, inyonan hebat nih. Bu, sudah diperiksa. Apa sih dokter? Anak ibu besok laki-laki. Sehingga mak aku lah kolak panjangnya dari rumah sampai jadi masaki sampai pulang. Dia punya anak laki-laki itu tio. Ini dokter itu laki-laki loh. Ala iyo, 1% sosok iyo. Ditunggulah sampai waktu lahiran. Tahu-tahu lahir, apa dosi? Itu kan dibapong tuh.
Tuh bisa bongi ke dokter ke. Tapi kalau jawaban, kalau pernyataannya, insya Allah nak kesuk laki-laki, nah, bisa kecewakan loh Pak. Ya, inyo hanya mengadakan penelitian dengan ilmunya seperti itu. Tapi kalau inyo lah menyabui, tidak ada ragu lah. Tidak le-ale loh. Anak laki-laki, nah, itu tidak le-ale nomor. Udah percaya? Itu betul. Karena memang teknologi manusia itu kita akui. Ya. Bukan kita tidak mengakui, tapi artinya apa? Bahwa saya menyampaikan di atas ilmu manusia itu masih ada ketentuan Allah yang tidak bisa kita atasi. Walaupun awak lah yakin so kan. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, sesuatu sudah kita yakini juga tidak akan bisa terjadi. Dan lucu lah dokter yang prediksi orang yang sudah yang sudah ditetapkan dokter umurnya kok tidak lama kaliannya. Ya Pak, karena kan ada dokter seperti itu, dia sudah bisa prediksi ini akan sekian bulan. Uposan dulu namanya Bu Ida bangkit le pada apa yang disabuk dia 6 bulan. Ya kan? Maka jangan kita ambil batasan-batasan yang di situ ranah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi pasti kalimatnya beda. Banyak seperti itu. Banyak kok dokter-dokter itu yang memang imannya bagus, walaupun dia belajar, ilmunya tinggi, tapi tetap meyakini ada kekuatan yang tidak bisa kita tandingi, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini sering kita sampaikan. Intinya itu ajanya. Manusia itu dengan proses penciptaan yang luar biasa. Kalau tadi benda-benda ciptaan Allah itu ada semua pasangannya, maka dalam diri manusia juga ada 2 pasangan yang akan menguasai kita. Pertama sifat baik, yang kedua sifat buruk. Nak boleh copek paham. Kamu tidak akan menyampaikan pujur itu, mungkin kita agak kurang paham dengan pujur itu. Memang bahasa Al-Quran seperti itu. Tapi intinya pujur itu semua sifat-sifat yang tidak baik. Tidak baik kan tidak mesti sesuatu yang maksiat. Ya, malah sebagian ulama mengatakan bibit-bibit pujur itu seperti apa? Contoh, ada orang yang sudah ingin melakukan kebaikan, tapi kalai nyodek male. Kalai nyodek bori kalai nyodek sogana. Nah, itu tuh yang bibit-bibit pujur, Pak. Dan so dia nak pergi wirid tanya. Cuma ketika nak pergi tu, tiba je male. Male itu tenan bonio pujur, Pak. Ini tak mesti pujur itu mencuri, zina ini segala macam, itu sudah jelas. Ya. Nah, tapi lebih dari itu, menunda-nunda kebaikan karena alasan malas, boyek, ya, dan segala macam, itu adalah bibit-bibit yang akan melahirkan sifat-sifat fujur. Nah, mungkin kalau untuk jemaah dalam masjid kan itu yang mau sampaikanlah. Ya, Pak, ya, menunda kebaikan atau tidak melakukan ibadah dengan maksimal. Ya, doa kok ibadah babu tapi tidak maksimal. Kalau masabuknya kok malium kok segala macam, tak mungkin untuk orang di dalam kok. Jadi kalau untuk orang di dalam kok mungkin pembahasan awak tidak mau melaksanakan ibadah itu secara maksimal. Kadang-kadang menganggap ibadah itu hanya kegiatan rutin. Pai wirid tawi, pokoknya tiap Selasa pai dan wirid. Apa so manfaat dan ambil di situ dari ibadah itu? Lai dapetnya. Harus ada pertanyaan tuh, ya. Iya, artinya paham lah ya tuh. Ya paham tuh kan dicai. Apa tadi sampaikan bukan disuruh hafal kaji buya tuh, tapi paham. Ya kan? Pahamnya ada kadang tak tahu tuh bi.
Dak antu, dak tentu apa nan dibuat di dalam tu. Dong aja lah. Ya kan? Nah, pokok tiba semayang, tiba ya semayang loleh. Jadi artinya yang kita lakukan itu sudah soleh. Tapi tidak maksimal untuk beramal itu disikut ya kadang-kadang awak dalam hadis Nabi mungkin lambat baru akan bisa merasakan iman itu manis. Kau nang kaji itu dulu lah. Ialah mau sampaikan saudara Pak. Mungkin lambe awak boko do kemendapen iman itu manis. Jadi Nabi iman itu ada batasnya akan kita merasakan iman itu manis. Ya Pak, ado mansur sampai awak ke situ. Jangan mereka nak seboleh kalau banyak nak sampai ke situ. Kalau merasakan iman itu manis, inilah rindu dengan masjid. Ya, kenapa yang rindu dengan masjid tu? 5 kali datang, saya semalam, tapi kurang juga soleh. Menunggu-nunggu datangnya masuk waktu salat. Itu orang yang rindu dengan masjid. Maka kalaulah lahir sifat-sifat seperti itu, yang pujur-pujurnya itu mengalahnya, Pak. Mengalah, tidak pernah akan bersatu yang pujuraha dengan takwaha itu. Berarti salah satu akan mundur. Kalau wak pupuk nan buuk-buuknya, yang male-malenya, yang bagi-bagi tadi, dan neloknya akan hilang. Ya, itu yang Allah khawatirkan. Dan Allah katakan dalam ayat ini, manusia itu Allah ilhami 2 sifat. Lalu pada ayat berikutnya, siapa mereka yang beruntung? Qad aflaha man zakkaha. Siapa mereka yang rugi? Wa qad khaba man dassaha. Jadi ada 2 pilihan, ada 2 kelompok. Kelompok pertama, mereka yang selalu membuat jiwanya itu bersih. Kalau berhasil jiwa, lapang alamnya, lapang dunia dia mah. Jadi orang kalau lah berhasil jiwa, lah lapang hati, dunia ke lapang seorang aja. Tak nak niat macam itu doh. Dunia ke lawe, tapi sampik tak so. Kau tidak bahaya doh. Mana bisa? Cuma kau ada. Ada juga nyaman doh. Nya ndak umah salah dah. Apa salah? Kiko tadi sepi. Dulu Alam Nasrah sudah pernah kita bahas. Surat An-Nasr. Ya, pernah kita bahas. Intinya awak apa yang awak lakukan semua muaronya ke situ. Awak ingin Allah beri kita ini dada yang lapang, hati yang lapang. Itu kuncinya. Dia apa? Awak akan berhadapan dengan masalah tauhid, Pak. Awak idui kau tak kan bonti-bonti doh. Ya mak, selesai cik kau, tiba lah nanti kau. Bila ke Nabi, kalau untuk urusan dunia kau mungkin mati jabinya. Cuman bukan berarti mati itu selesai sodoin tak. Mati itu awal baru, awal untuk awak diproses. Tapi abi urusan dunia kau mati. Contoh, kalau lah mati kau pakai dari aja lah. Itu mah kau sudah babi tu. Ojo awak di dunia kan tu mati ya bisa doh. Tapi prosesnya baru mulai berjalan. Di awak ndakkan nabi masalah kau tiup aku minta awak ke Tuhan Allah beri dada yang lapang, hati yang bersih. Allah katakan di sini beruntung orang yang selalu membersihkan hatinya. Dan sangat merugi orang-orang yang mengotori hatinya. Siapa contoh yang mengotori hati itu? Ya, jadi ayat surat 91 kok Pak, lengkap langsung di dalam surat itu Allah sebutkan contoh kaum yang mengotori hati mereka. Siapa kaum itu? Kazzabat Samudu bitaghwaha. Ya. Itu baca contoh dari Tuhan Pak. Allah berikan contoh kaum Samud. Itu mama kaum Samud katanya. Umat Nabi apa tu? Kaum Samud. Umat Nabi Saleh. Sebelumnya ada juga kaum namanya kaum Ad. Jadi kaum Ad dan kaum Samud kah? Sama tongkawnya, diadik. Ya, sama aja tongkawnya. Tapi kaum Samud kah? Allah kisahkan dalam Al-Quran, mereka berani
mengingkari perjanjian dengan Nabi Saleh setelah Nabi Saleh dengan izin Allah bisa membuktikan apa yang mereka minta. Maka umat-umat dulu yang basuh aja Nabi, Pak, banyak yang ya, membuktikan iyo Nabi. Minta iko buktikan iko lah. Tapi ketika bisa dibuktikan, nantinya tongkau je. Tengoklah Bani Israel ketika disuruh menyembelih sapi dalam Al-Baqarah. Banyak pertanyaan. Umu bapo? Apa warna? Ya kan? Nancondo apa? Tujuannya banyak bertanya itu bukan dia tidak mengerti, tapi dia nak mencari alasan untuk tidak menjalankan perintah Allah. Sama dengan kaum Samud ini. Soleh, iya Nabi yangnya. Siapa Tuhanan? Kalau iya Allah dan orang sembah itu benar adanya, buktikan ke kami. Kalau bisa dan membuktikan, kami ikut menyembah Tuhanmu. Apa kali mintanya Nabi Saleh? Ya, apa kali minta membuktikan iya atau indah? Kalau batu Tuhan itu Maha Kuasa, itu ada batu kodang. Kalau dinyo anak sapi dari lubang batu besar itu. Kalau bisa ada, beriman kami. Kami ikut menyembah. Oh, ya. Sekaligus menjadi mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Anak sapi betina dari lubang batu. Seperti tengah-tengah kaum Samud. Tapi apa yang terjadi? Bukannya amalan mereka itu mau menyembah Allah, semakin mencemoohkan Nabi Saleh dan mereka sembelih anak sapi itu. Padahal Nabi Saleh jangan disembelih, biarkan saja dia hidup. Terbayang dia adanya. Dan contoh itu tuh. Tiba dia umat Nabi Muhammad, kok Pak? Dak itu bantu orang. Ya, ndak meminta di kolon anak sapi di lubang batu tu bantu orang. Tapi tiba dia umat Nabi Muhammad tu apa ganti? Minta-minta macam itu. Kayaknya Nabi mati dan tinggian ke kalian Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Ikut ini tu. Kalau iya kalian beriman dan meyakini beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad, beriman kepada Rasul, ikut ini tu. Sama orangnya Pak ya. Yang tak basuh je Nabi, tak bisa minta-minta macam itu orang. Ikut ini kok. Berarti siapa mereka yang patuh? Mereka yang patuh yang mengikuti ajaran Al-Quran. Yang mengikuti perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Bagi yang tidak, bukan mereka tidak tahu itu perintah, tapi tidak mau mematuhi aturan-aturan Allah. Kira-kira jauh no bezo. Jan umat Nabi Saleh tadi. Mana yang tak mau semayang tu? Mana yang tak mau puasa tu? Mana yang tak condongkan mati tu? Ini ada condong tak akan mati tu Pak. Condongkan hidup tawi aja. Sehingga tak mau peduli. Ya? Apa beda? Sama jadinya, cuma bentuk permintaannya tidak sama. Makanya Rasulullah janjikan yang akan selamat itu mereka yang mau mengikuti aturan-aturan Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Mana nindak? Berarti mereka sudah tahu itu harus dikerjakan, tapi mereka tidak mau. Itulah yang ingkar. Maka umat-umat Nabi Saleh seperti kaum Samud, tetap mereka dikatakan ingkar. Kenapa tidak mau mematuhi, tidak mau mentaati aturan Allah? Tiba dia umat Nabi Muhammad kah? Itu tujuannya Pak. Dua juga golongannya. Ada yang taat dan ada mereka yang ingkar. Tapi alhamdulillahnya, kalau kaum-kaum terdahulu, begitu mereka ingkar, Allah langsung berikan bencana. Allah langsung musnahkan. Maka kaum Ad, kaum Samud, Allah musnahkan. Tapi tiba di awal umat Nabi Muhammad kah? Allah tidak musnahkan. Ya Pak, mungkin nanti isu aja lah di akhirat, mana yang taat, mana yang tidak, karena semuanya akan
diproses, akan dihisab. Itu aja bedanya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, intinya dalam surat yang ke-91 ini, kita ditegaskan bahwa awak hanya akan terbagi dua kelompok, ada yang beruntung dan ada mereka yang rugi. Kalau ingin beruntung, temuilah, lakukanlah langkah-langkah yang bisa membuat hati kita itu bersih, ya, hati kita suci dengan mentaati aturan-aturan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.